Nah, di sini selain video pembelajaran juga ada pembuatan game. Jadi, nah itu ada yang mencoret. Jadi, apa namanya? Pembelajaran tidak monoton hanya materi, hanya mukanya Bu Guru terus nih yang diliatin. Seperti itu, enggak setiap hari seperti itu, tapi ada juga pembuatan game interaktif untuk anak. Nah, di sini ada H5P. H5P ini ada berbagai permainan yang bisa Ibu Bapak buat di sini. Nah, untuk H5P ini memang dia agak cukup berat untuk kembali lagi. Silakan disesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang Ibu Bapak punya di rumah. Lalu yang berikutnya adalah learning apps. Learning apps ini lumayan ringan. Jadi di sini ada beberapa pilihan game. Kalau H5P juga sama. Kalau untuk learning apps ini lumayan bersahabat dengan device, beberapa device. Seperti itu. Nah, di sini sendiri kalau H5P sama sih mainnya, ada yang matching gambar, ada yang tulisan. Jadi silahkan disesuaikan dengan usia anak-anak yang sedang bersekolah. Misalkan ibu guru PAUD, ya silahkan. Biasanya kalau PAUD kan lebih kepada matching picture, memasangkan gambar, itu lebih sering seperti itu. Kemudian kalau di usianya sudah TKB, nah TKB ini misalkan sudah mulai belajar menulis, itu juga ada aplikasi yang seperti teka-teki silang. Jadi anak-anak tinggal klik huruf-hurufnya, ibu yang memberikan petunjuk. Nah, nanti ayah bunda di rumah bisa membantu membacakan clue-nya. Seperti itu. Nah, oh ya Ibu, saya menginfokan kembali untuk anak usia dini, itu rentangnya ada yang 0 sampai 8 tahun, kalau menurut Amerika, kemudian di Indonesia kita pakai 0 sampai 6 tahun. Jadi, kalau kita menggunakan patokan yang 0 sampai 8 tahun, sampai kurang lebih kelas 2 akhir atau kelas 3 awal itu masih usia PAUD. Jadi seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, berikut mudah-mudahan bisa, saya stop share screen dulu ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan game melalui learning apps. Sudah terlihat, Indah? Bu Ari belum, masih hitam. Oh, masih hitam ya? Oke, sudah. Oke, sudah, siap. Nah, ini tadinya saya mau live, Ibu, cuman takut terkendala berbagai hal, jadi ya sudah saya screenshotkan, lalu nanti bisa dipraktekkan oleh Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak ada device lain di sebelahnya boleh. Nanti saya akan tunjukkan cara-caranya. Ini mudah kok Ibu Bapak. Jadi nanti ketika login, lalu nanti Ibu klik, itu udah langsung ada cara-caranya. Cukup di Google, jadi ini tidak perlu di-download. Jadi cukup bisa di laptop untuk membuat ini. Diketik learning apps, ini learning apps, lalu login. Lalu setelah itu kita pilih yang ini, loginlearningapps.org. Yang ini. Nah, ini dia tampakan dalamnya. Nanti akan seperti ini. Jadi di sini ada berbagai jenis permainan yang bisa Ibu Bapak buat. Di sini ada banyak sekali macamnya. Ada yang memasangkan, ada yang angka, ada yang apa namanya ini, apa namanya? Kok saya lupa. Itu apa? Nah, ini berbagai permainan Ibu Bapak. Ada yang menulis, ada yang clue lain, ada yang pengetahuan dan sebagainya. Ini bisa disesuaikan dengan umur Ananda yang Ibu Bapak guru sedang ajar. Seperti itu. Nah, kalau di sini saya sudah punya apa namanya? Saya sudah punya akun. Jadi saya tinggal login. Kalau tidak punya akun bisa langsung create app. Tuh. Seperti itu. Mungkin kendalanya nanti kalau yang belum punya akun itu akan sulit untuk menyimpannya di memori learning apps-nya. Jadi langsung terhapus di learning apps-nya. Tapi kalau sudah login, sudah punya akun, itu akan tersimpan di memori yang ada yang kita punya. Jadi kita bisa lihat lagi dan kalau mau kita pakai lagi itu bisa. Nah, nanti ada di sini nih, have an idea, lalu ada pick template, ada banyak sekali. Banyak sekali pilihannya. Ini di learning apps. Nah, di sini saya memilih yang pairing games. Jadi di sini permainan memasangkan. Memang di dalamnya itu ada beberapa bahasa. Di sini ada bahasa Italia juga ada gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan bahasa kita sendiri. Dan di sini juga ada yang namanya panduannya. Nih, misalkan ada beberapa. Tadi ada di mana? Ada yang kalau kita mau lihat contohnya dulu, boleh di sana ada. Lalu, yang pertama setelah kita klik si learning apps tadi yang pairing games, di sini akan ada title-nya. Title-nya di sini misalkan ibu bapak mau menamai permainannya apa ya?
permainannya apa ya? Kalau saya di sini memasangkan. Lalu instruksinya adalah carilah pasangannya. Lalu untuk card size-nya sendiri saya pilih yang besar karena sekali lagi saya membuat untuk anak usia dini di mana visual mereka masih perlu melihat benda yang cukup besar, tidak bisa yang kecil-kecil. Nah, setelah ini selesai, kita langsung ke pairs. Kita bikin pair-nya, kita bikin pasangan-pasangannya. Di sini, kalau anak yang sudah cukup besar, misalkan SD tingkat atas bisa pakai teks. Tapi kalau kita buatnya untuk PAUD, kita menggunakan gambar saja. Karena memang mereka ada yang belum bisa membaca, misalkan. Ini pair pertama. Pair pertama saya image dan yang satunya lagi image yang sama. Lalu nanti ayah bunda pilih lagi elemen apa yang akan ditambahkan. Jadi bebas ini untuk membuat beberapa pairs pasangan gambar yang akan dipasangkan itu bebas ya, bisa berapa aja. Nah, selanjutnya tadi kita sudah klik tuh tambah image. Kita mau ambil image gambar yang sudah ada di device kita, ini bisa. Jadi di sana nanti akan ada pilihannya, ada gambar yang bisa kita download dari internet, ada gambar yang bisa kita pilih dari device lain, ada juga yang bisa kita ambil dari komputer kita. Jadi ada pilihannya. Lalu di sini ada ordernya juga nih, card stays visible, apakah kartunya akan terlihat, terbuka semuanya, berarti bukan permainan dong ya kalau terbuka semuanya. Nah, saya pilih yang hide card, jadi saya sembunyikan kartunya. Nah, ini feedback untuk nanti ketika anak-anak sudah selesai mengerjakannya. Keren, tetap semangat ya. Nah, ini feedback ini butuh. Anak-anak itu sangat suka dengan kata-kata apresiasi. Sama seperti kita gitu. Kita juga sama, Bu. Kita balikin lagi aja ke diri kita sendiri. Kita udah bikin susah, cuman oh bagus. Cuman seperti itu kan kayaknya apa ya, ada rasa sedih gitu ya, langsa gitu. Kita udah ngeditnya sampai tengah malam, cuman bagus. Cuma seperti itu. Nah, jangan lupa untuk ekspresi ya Ibu Bapak guru nih, ayah bunda di rumah juga, wah keren banget. Coba-coba sekarang bunda yang coba, boleh seperti itu. Jadi memang kita harus total ekspresinya, jangan dibuat-buat. Keren banget ya, coba Ibu bunda buka. Nah itu kan kayak flat ya, kita juga paksa nih pasti gitu, kita meraksanya akan seperti itu. Jadi anak-anak juga sama ya Ibu Bapak guru dan ayah bunda nih yang menemani di rumah sekarang. Nah, setelah selesai semua, silakan finish editing and show preview. Nih, saya juga mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa nih ya. Saya coba share screen untuk hasilnya. Oke. Sudah kelihatan dah? Oke, sudah Ibu. Tapi masih putih ya? Iya, Nah, masih ini putih. dia. Nah, ini hasilnya Ibu Bapak sekalian. Jadi, di sini ada tulisan Eko. Udah klik. Ih, malu. Maaf ya, ini saya agak narsis. Soalnya ini saya bingung mau cari gambar dari mana. Ya udahlah yang aman gambar saya sendiri daripada nanti kita terkena hak cipta aja gambar saya aja sendiri. Nah, ini adalah instruksi yang tadi sudah kita ketikkan. Itu adalah carilah pasangan gambar yang sama. Lalu klik OK. Nah, di sini ada gambar. Lalu kita cari nih pasangan-pasangannya ya Bunda. Nah, ini untuk memory game juga sih untuk anak-anak. Saya aja yang bikin lupa tuh udah di mana tuh posisinya. Seperti itu. Nah, ini cukup menarik dan nanti bisa ditambahkan lagi dengan pairs-pairs-nya lagi, pasang-pasangannya yang lain. Dan ada juga banyak games-games yang lain. Jadi untuk learning app sendiri tidak terlalu sulit kok untuk mengaplikasikannya. Tapi justru memang lebih kepada kreativitas kita dalam gambarnya, dalam mencari kata-kata untuk anak-anak yang tepat itu seperti apa, itu yang nanti akan dibuat di sini. Oke, nah itu tadi beberapa aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk menciptakan media pembelajaran oleh ibu guru, baik oleh ayah bunda juga di rumah. Dan memang pembelajaran ini, ayah bunda dan ibu guru sekalian, kita semua sangat-sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari ayah bunda di rumah, kemudian dari ibu bapak guru untuk memahami, kita sama-sama saling memahami. Dan ayah bunda semoga selalu semangat mendampingi Ananda di rumah, karena Ananda itu masih butuh pendampingan dalam mengaktifkan pastinya device-nya. Dan terutama supaya mereka memang juga tidak men-scroll yang lain. Jadi memang perlu pendampingan dari ayah bunda untuk belajar. Apabila memang ayah bunda berhalangan karena apa?
karena ayah bunda sudah mulai ada yang WFO ya sekarang, guru-guru juga sudah ada sebagian yang bekerja dari rumah, jadwalnya ada yang dari kantor. Nah itu mudah-mudahan bisa ada solusinya dengan mempercayakan Ananda kepada orang dewasa lain di rumah. Jadi memang Ananda juga bisa ikut dalam pembelajaran dan tidak tertinggal seperti itu. Nah ini Indah bisa minta bantuan untuk share videonya yang tadi saya sudah share, saya keringetan. Jadi Ya. Ibu Bapak ini di Depok tadi habis hujan besar. Nah setelah hujan ini jadi panas sekali, jadi saya berkeringat. Sama di sini juga habis hujan Bu Ari. Iya ya. Iya. Oke, Indah boleh minta tolong share video yang sudah saya share? Ya. Yang Yang Iya, boleh yang ini betul. Iya. hari ini kita sudah masuk pada tema kedua, yaitu tema saya istimewa. Hari ini Bu Ari akan mengajak kalian untuk mengenal anggota tubuh dan fungsinya. Siap ya? Pertama ada mata. Ya, ini adalah bagian tubuh kita yang penting karena dengan mata kita bisa melihat banyak hal. Berikutnya ada hidung. Hidung kita gunakan untuk mencium aroma dan juga untuk bernafas. Berikutnya ada telinga. Telinga kita gunakan untuk mendengar suara-suara. Lalu ada tangan kita. Tangan berguna untuk menggenggam dan juga untuk memegang pensil ketika kita Indah, terima kasih. Sudah Indah, jangan sampai habis nanti itu suara saya terdengar kaki. sangat parau. Oke, baik Bu Ari. Makasih ya, Nda. Nah, itu Ayah Bunda, kalau memang Ayah Bunda kesulitan tadi menggunakan insert. Bu, saya nggak tahu deh, saya nggak jago ngedit gitu misalkan. Lalu ada juga, aduh ini learning app, saya bingung bahasanya gitu. Walaupun mungkin bisa langsung diketik bahasa Indonesia sebenarnya. Nah, itu bisa digunakan dengan PowerPoint. Itu tadi saya pakai dengan PowerPoint. Jadi, di PowerPoint itu ada proses untuk pembuatan video. Saya coba share screen lagi, saya coba tunjukkan caranya. Ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya. Jadi, Indah sudah terlihat enggak? Belum Bu. Oh, belum ya? Ini sudah. Sudah? Oke. Jadi, slide yang kita buat tadi itu bisa dibuat ke dalam video. Caranya, ibu-ibu, ibu bapak tinggal klik file. Mohon maaf, ini agak lama. Nah, klik file. Nah, nanti di situ ada pilihannya tuh Ayah Bunda. Nah, di sini ada yang ekspor. Nah, di ekspor. Sebetulnya kemarin juga ada informasi. Jadi memang kita harus mengupgrade si PowerPoint-nya sendiri. Jadi ini yang Nitro Pro atau apalah itu. Tapi kemarin teman saya juga coba ke PowerPoint yang lama, itu masih bisa juga. Jadi silakan dicoba ya Bunda. Nah, ini ada ekspor. Lalu nanti setelah ekspor ada order lagi. Di sini ada create video. Create video nanti kita tinggal pilih di bawah ini. Ada diklik recording timings and set narration. Di sini. Oh maaf, saya belum klik tadi. Nah, nanti akan ada optionnya juga di sini untuk kita langsung mengedit video PowerPoint-nya ke dalam video. Itu caranya. Jadi memang kalau kita agak kesulitan untuk dengan aplikasi karena kurang support atau di device kita, jadi tidak perlu berkecil hati Ibu Bapak Guru, kita masih banyak punya cara lain. Atau kadang sekarang kan kita sudah mulai nih kerjasama dengan generasi milenial yang luar biasa IT-nya, guru-guru muda, guru-guru baru, nah kita bisa minta tolong, karena saya biasanya begitu Bu. Jadi misalkan ada ini baru, saya langsung, ini gimana caranya, ini gimana, seperti itu. Jadi kita tidak perlu malu bertanya, misalkan Bu, kan saya udah senior, saya kepala sekolah, saya nanya sama guru baru, nah jangan gitu juga Bu, ini kan ya demi kemaslahatan kita juga gitu, demi pengetahuan juga sih kalau saya jujur memang di masa pandemi itu sekarang ini jadi lebih melek teknologi. Jadi yang tadinya saya cuma bisa bikin PowerPoint, saya cuma tahu embed video dari YouTube ke media pembelajaran. Tapi akhirnya sekarang saya sudah bisa insert, walaupun ya mungkin ini yang paling gampang nih, kalau guru-guru milenial udah tahu nih cara insert gampang banget. H5P. Nah, H5P ini nanti Ibu Bapak boleh coba. Silakan Ibu Bapak yang suka tantangan lebih. Di situ di H5P itu ada aplikasi yang bisa menciptakan di mana
media itu bisa berjalan di depan kita gitu. Jadi anak-anak akan jauh lebih tertarik ketika melihat videonya dibandingkan dengan monoton yang udah guru ceramah aja 1 jam gitu kan. Anak-anak sepertinya akan merasa ya rentang fokusnya cuma fokus muka bu guru, itu bu guru terus gitu. Nanti akan ada kebosanan tersendiri untuk anak-anak. Seperti itu. Indah kalau nggak salah ada 1 video lagi yang udah disiapkan belum dah? Ya, video yang mana? Ada. Kalau Oke. ada. Ada. Siap. Silakan dah, boleh di-share dah. Ini berikut video yang saya edit dengan InShoot. Jadi ini mohon maaf semua wajah-wajah anak-anak saya tutup. Nah ini. Jadi ini adalah tugas. Jadi sebenarnya tugas ponakan saya sih Bu. Dimana dia harus mengerjakan tugasnya dari rumah. Nah ini saya edit pakai InShoot. Jadi dia nggak mau bilang sama bu gurunya secara langsung kalau dia nggak punya nih peralatan yang harus dipakai. Jadi sudah saya tuliskan di videonya. Jadi itu waktu permintaan maaf dari ponakan saya. Ini lumayan agak ini ya, effort ya untuk meminta anak-anak melakukan ini di rumah karena mereka sedang asik main, terus mereka sedang asik main terus kita minta untuk melakukan ini, ya ini alhamdulillah sih bisa. Nah ini saya dipakai InShoot untuk kata-katanya, lalu untuk back sound-nya itu di InShoot sudah ada back sound, ada tulisan-tulisan seperti ini, ada ganti-ganti warna. Ibu Bapak tidak perlu berkecil hati, aduh Ibu saya gaptek. Tidak perlu, saya juga awalnya seperti itu, tapi akhirnya saya coba-coba, ya udah saya unduh lagi, salah saya unduh lagi. Jadi kita learning by doing, sama-sama semangat. Seperti itu. Ini kurang lebih berapa menit karena ini saya cepatkan juga, jadi kita bisa meng-cut video-video yang kita buat. Misalkan pas editing ada suara masuk, nah itu volumenya bisa kita nonaktifkan. Nah ini Ibu Bapak silahkan coba dari beberapa tadi yang sudah saya share. Terima kasih Indah. Bu Ari. Nanti yang tadi sudah saya share untuk ada InShoot, H5P, Learning Apps, tapi kalau saya lebih suka pakai Learning Apps sama InShoot, lalu saya juga pakai PPT, karena di PPT ini saya bisa menggunakan banyak gambar-gambar lucu yang anak-anak suka, seperti itu. Kemudian juga sapaan pagi bisa dibuat, ibu-ibu yang di sekolahnya mungkin, aduh nih grup sudah mulai sepi, boleh dicoba untuk sapaan pagi, bisa voice note dengarkan aja suaranya bu guru. Tuh. Nah oh iya, kalau pakai PPT, kalau tadi suara saya, mohon maaf suara saya agak seksi tadi, kemarin saya sempat kurang enak badan, jadi memang itu isi videonya sambil yang isi suaranya. Nah seperti itu, jadi ketika isi suara pastikan ibu pelajari dulu PowerPoint-nya mau ngomong apa, terus nanti ketika rekam ibu udah lancar ngomongnya, jadi nggak ulang lagi seperti itu. Itu Ibu informasi yang saya berikan, luar biasa nih. Saya mau tepuk tangan dulu untuk Ibu Bapak Guru yang ada di sini. Keren, tetap semangat Ibu Bapak Guru, ayah bunda yang mendampingi Ananda di rumah. Insya Allah, Bu Ari. Amin ya Allah, sehat-sehat. Terima kasih nih, ada yang dari Timika, ada yang dari Ternate, Bengkulu, banyak sekali. Sama-sama Bu Ari. Semoga ilmunya bermanfaat dari saya. Amin, sekian. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.